Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirga Wahyudi akan menjelaskan hasil ujian tengah semester saya untuk memenuhi kewajiban dari mata kuliah Hukum Asuransi kelas 6D. Baik, langsung saja. Yang pertama, perbedaan pengaturan asuransi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 beserta contohnya. A. Pengaturan asuransi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat dua cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku 1 bab 9 pasal 246 sampai pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam buku 1 bab 10 pasal 287 sampai pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan buku 2 bab 9 dan bab 10 pasal 592 sampai pasal 695 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Contohnya, di ketentuan pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kepentingan harus sudah ada pada saat diadakan asuransi. Ini berarti apabila pada saat membuat perjanjian asuransi, tertanggung tidak mempunyai kepentingan, kemudian terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti rugi. B. Pengaturan asuransi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengatur bahwa usaha peransuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk 1. Perusahaan persero atau persero, 2. Koperasi, 3. Dan usaha bersama. Contohnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengatur tentang usaha peransuransian. Di sini yang diatur tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. C. Pengaturan asuransi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, bentuk badan usaha peransuransian adalah perusahaan perseroan atau persero, koperasi, perseroan terbatas atau PT, dan usaha bersama. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, bentuk badan hukum usaha peransuransian adalah perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama. Contohnya, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tidak diatur tindak lanjut dari pencabutan izin usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 diatur bahwa paling lama 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha. Yang kedua, kedudukan para pihak di dalam asuransi. Para pihak di dalam asuransi terdiri dari penanggung, tertanggung, dan penikmat. A. Penanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban resiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. B. Tertanggung. Tertanggung menunjuk pada orang atau pihak yang memperoleh jaminan penggantian kerugian dari penyedia asuransi ketika terjadi resiko yang dimaksud dalam polis. C. Penikmat. Penikmat ini berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Yang ketiga, yang dimaksud dengan resiko di dalam asuransi dan bagaimana perubahan resiko itu menjadi efemen di dalam sistem asuransi. A. Resiko di dalam asuransi diartikan sebagai berikut, yaitu ketidakpastian suatu peristiwa dalam waktu tertentu mengakibatkan kegagalan dalam mencapai target yang sudah direncanakan. B. Perubahan resiko menjadi efemen di dalam sistem asuransi. Jenis efemen ditentukan oleh penanggung dan tertanggung di dalam polis dan harus ada hubungan antara efemen dan kerugian yang dialami oleh tertanggung, serta adanya keseimbangan antara ganti kerugian dengan pembayaran premi. 4. Sejarah perkembangan asuransi di dunia dan di Indonesia. A. Sebelum Masehi. Periode sebelum Masehi terdapat komunitas sosial dalam bentuk tolong-menolong.
Jika suatu rumah kebakaran, maka tetangga sekitar wajib menolongnya atau membantu. B. Abad pertengahan. Di Inggris, sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk suatu perkumpulan yang disebut Guild. Perkumpulan ini mengurus kepentingan anggota-anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, Guild akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana Guild yang terkumpul dari anggota-anggotanya. C. Sesudah abad pertengahan, asuransi laut dan asuransi kebakaran mengalami perkembangan yang sangat besar pada abad ke-17. Di antaranya adalah pada tahun 1759 di Amerika Serikat, Sinode Presbyterian mempopulerkan asuransi jiwa di kota Philadelphia dan kota New York. D. Asuransi modern. Pada era revolusi industri, era mekanisasi pertanian, dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan beberapa jenis asuransi, antara lain asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone dan laptop, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan. E. Asuransi di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa perusahaan asuransi yang berdiri pertama kali beroperasi adalah Semarangsi yang terdiri pada tahun 1816. Perusahaan-perusahaan seangkatannya adalah Javasi, Arjueno, Veritas, dan Mercurius. Asuransi jiwa yang pertama kali muncul adalah Bumi Putra pada tahun 1912 di Magelang atas prakarsa seorang guru yang bernama M. Dwi Josewojo sebagai perusahaan asuransi yang berbentuk badan usaha bersama. Asuransi non-jiwa pertama adalah NV Indische Liot yang kemudian berganti nama menjadi Liot Indonesia. Yang kelima, mengapa asuransi tidak sama dengan perjudian? Jelaskan dengan menggunakan contoh. Asuransi didasarkan pada terdapatnya suatu kepentingan si terjamin yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi tersebut tidak akan terjadi pada si terjamin. Sedangkan perjudian didasarkan pada terdapatnya suatu kepentingan para pihak yang melakukan judi yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi tersebut akan terjadi atau tidak akan terjadi. Contohnya, dalam hal ini adalah judi togel, di mana judi togel tersebut hanyalah sebatas pada pemahaman atas pengertian persetujuan untung-untungan, bukan persamaan atas hakikat dasar asuransi. Yang keenam, ujian tengah semester terakhir. Azas-azas yang diatur di dalam asuransi. A. Azas indemnitas. Azas indemnitas adalah suatu azas utama di dalam perjanjian asuransi karena merupakan azas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. B. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Maksudnya bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. C. Azas kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi. Azas ini nama lainnya yaitu azas itikat baik, yang merupakan azas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. D. Azas subrogasi bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidak perjanjian asuransi. Perlu dibahas karena merupakan salah satu azas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan tertentu dalam rangka menerapkan azas pertama perjanjian asuransi. Azas subrogasi bagi penanggung seperti diatur pada pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut di atas adalah suatu azas yang merupakan konsekuensi logis dari azas indemnitas. Sekian pemaparan
terkait ujian tengah semester yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.